Pertama-tama perkenalkan diri Anda dan berapa umur Anda. Nama saya Mas Fatur Rahim, umur saya sekarang 17 tahun. Oke, pertanyaan pertama dari saya yaitu adalah, menurut Anda apakah pengertian dari korupsi? Menurut saya pengertian korupsi itu seperti merugikan pihak orang lain. Contohnya seperti penggelapan pajak dan mengambil uang yang bukan hak milik kita. Mengapa Anda berpendapat seperti itu? Karena menurut saya tindakan seperti itu seharusnya tidak dilakukan di masyarakat. Karena bisa merugikan masyarakat itu sendiri. Apakah Anda pernah melakukan korupsi? Saya pernah melakukannya. Apa yang Anda lakukan? Ketika saya disuruh beli makanan, saya ambil 2.000. Mengapa Anda melakukannya? Karena saya juga ingin diuntungkan. Bukankah itu bukanlah sifat yang terpuji? Bukan memang. Apakah Anda akan melakukannya lagi? Iya. Menurut Anda, apakah hukuman yang pantas bagi seorang koruptor? Menurut saya, hukuman yang sepantasnya diberikan kepada koruptor itu lebih baik seperti di penjara selama bertahun-tahun. Apakah menurut Anda itu akan menimbulkan efek jerah? Karena sudah banyak koruptor yang dipenjara dan melakukannya lagi. Ya seperti pertanyaan tadi, memang sebagian masih ada yang melakukan, tapi juga sebagian sudah ada yang berhenti. Apakah Anda punya saran untuk hukuman bagi koruptor? Menurut saya sih di penjara aja. Pertama-tama perkenalkan diri Anda dan berapa usia Anda. Nama saya Ibu Teni Oktati, usianya 44 tahun. Oke, pertanyaan pertama dari saya yaitu, menurut Anda, apakah pengertian dari korupsi? Menurut saya korupsi itu adalah salah satu sifat yang dapat merugikan orang lain dan orang banyak. Apakah Anda pernah melakukan korupsi semasa hidup Anda? Tidak pernah. Mengapa tidak pernah? Ya karena saya merasa itu adalah salah satu sifat yang mengambil hak orang lain dan merugikan orang lain. Saya tidak mau seperti itu. Menurut Anda, hukuman apakah yang pantas bagi seorang koruptor dan mengapa? Kalau menurut saya hukuman yang pantas untuk koruptor itu adalah satu, dihukum. Jadi dihukum, dan dua adalah sebagai pekerja sosial untuk orang-orang yang sudah dirugikan. Menurut saya seperti itu. Apakah itu akan membuat mereka merasa jerah? Saya rasa paling tidak kita sebagai masyarakat sudah berusaha untuk agar koruptor tidak akan meningkat lagi di negeri kita ini. Kalau menurut saya definisi dari korupsi itu adalah satu tindakan di mana seseorang itu melakukan penyelewengan kekuasaan dengan uang yang merugikan banyak pihak. Biasanya banyak terjadi di sistem instansi pemerintahan dan lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Dan itu sering sekali tidak terungkap alias secara tersembunyi. Pernahkah saya melakukan korupsi? Kalau sekarang sih saya rasa saya tidak pernah ya. Tapi kemungkinan waktu saya kecil dulu ada sempat beberapa kejadian sih, atau yang saya ingat ya, saya ingat cuma satu sih yang dulu itu. Kalau nggak salah saya pernah disogok sama teman saya, jadi disogok uang 10.000, tapi saya nggak boleh ngasih tahu orang tuanya dia kalau dia lagi habis main di warnet. Jadi dia itu nggak boleh main di warnet kan sama orang tuanya, tapi dia main di warnet. Terus saya tahu, saya itu mau ngasih tahu orang tuanya, cuman karena dia nggak mau ketahuan, makanya dia ngasih saya uang 10.000. Nah, setelah saya dikasih uang 10.000 itu saya nggak jadi ngasih tahu orang tuanya, dan itu saya nggak tahu waktu itu kalau itu adalah salah satu bentuk korupsi. Pas saya sudah belajar mengenai tentang definisi korupsi, saya baru tahu kalau apa yang saya lakukan dulu itu adalah salah satu bentuk dari korupsi. Jadi sekarang saya sudah paham, jadi saya tidak akan mengulanginya lagi. Kalau menurut saya hukuman yang tepat untuk para koruptor itu, pertama-tama mungkin pemerintah harus bergerak cepat dalam mengungkap kasusnya itu, karena salah satu bentuk hukuman yang berat itu menurut saya yang pertama itu adalah mempermalukan sih.
dengan kita membeberkan bahwa dia ini korupsi sekian sekian sekian, jelas dia akan malu. Dan untuk tahap hukuman selanjutnya mungkin bisa jadi di penjara sih, di penjara, atau kalau memang Indonesia ini menerapkan hukuman mati untuk menerapkan efek jerah pada koruptor-koruptor yang lain mungkin juga bagus. Cuman kalau memang ingin dipenjarakan, setidaknya dipenjarakan dengan adil. Jangan seperti misalnya yang kita lihat di Indonesia kan banyak kayak pencuri sandal itu dihukum 30 tahun, sedangkan koruptor cuma 12 tahun. Bahkan dia terkadang dikasih semacam hak parol. Kalau untuk di luar negeri itu namanya hak parol. Jadi untuk berunding meringankan hukumannya. Itu menurut saya jangan begitu sih, harus adil. Jadi koruptor itu harus dihukum seberat-beratnya lah. Kalaupun di penjara mungkin seumur hidup bisa jadi, mungkin tergantung dengan tingkat seberapa besar dia melakukan korupsi itu. Jadi ya itu sih menurut saya. Oke, pertama-tama perkenalkan diri Anda dan usia Anda sekarang. Nama saya Moses Brahman, umur saya sekarang 21 tahun. Kita lanjut ke pertanyaannya. Menurut Anda, apakah definisi dari korupsi? Menurut saya definisi dari korupsi itu ialah berkhianat dalam suatu janji. Semisalkan seperti contohnya menggelapkan pajak untuk kepentingan diri sendiri, yaitu adalah menggunakan hak orang lain demi menguntungkan diri sendiri. Semasa hidup Anda, apakah Anda pernah melakukan korupsi? Ya, pernah. Apa yang Anda lakukan? Lebih ke korupsi waktu sih. Saya misalkan ada meeting jam 7, saya baru persiapannya jam dekat jam 7 juga. Jadi telat biasanya. Oke, mengapa Anda melakukannya? Lebih tepatnya kalau belakangan ini karena kurang istirahat sih sebenarnya. Jadi kurang bisa manajemen waktu yang pas. Jadi, apakah Anda akan melakukannya lagi nanti? Tergantung keadaan dan kondisi sejujurnya. Menurut Anda, hukuman apa yang pantas diberikan untuk para koruptor? Bagi saya sih sebenarnya tergantung tingkatan korupsinya. Mungkin salah kalau sangat rendah seperti korupsi cuma buat individu sendiri, mungkin bisa dikasih hukuman ringan saja seperti kerja bakti atau penjara sesaat. Tapi kalau misalkan berat seperti sudah di tingkat pemerintahan, lebih baik dihukum mati sih bagi saya. Menurut Anda, jika koruptor itu dipenjara, apakah itu cukup? Tergantung, seperti yang saya bilang, bila sudah di tingkat pemerintahan, bagi saya nggak cukup, kecuali penjara seumur hidup. Oke, terima kasih. Definisi korupsi itu adalah sebuah tindakan kriminal yang dilakukan oleh satu orang atau dua lebih atau satu grup gitu, atau satu circle yang dilakukan sama-sama atau sendirian dalam melakukan aksi penggelapan, penyerangan atau penambahan dana keuangan yang bisa merugikan rakyat, perusahaan, organisasi ataupun negara. Aksi korupsi ini nggak hanya sekedar korupsi uang, bisa juga semacam nepotisme, penyuapan, dan mungkin juga telat waktu atau bolos seperti itu juga bisa terbilang sebagai korupsi. Karena korupsi itu kan semacam pengurangan atau ya penggelapan sesuatu lah, hanya sekedar uang gitu. Itu kalau menurut saya soal definisi tentang korupsi. Si korupsi yang pernah aku lakukan lumayan banyak sih sebenarnya. Seperti contohnya dulu pas saya ada SPP, saya pernah ya nambah-nambahkan dikit lah. Misalnya SPP-nya 25 tambah misalnya jadi 35 atau 50 begitu tiap bulan. Nah itu mungkin dulu pas saya masih sekitaran SD gitu, mungkin sampai SMP lah seingat saya kayak gitu. Saya juga pernah bilang butuh ini buat beli ini, padahal sebenarnya buat hal lain gitu. Dan saya juga seringnya bolos lah dulu itu, bolos waktu, bolos ini, bolos itu kalau dulu. Kalau sekarang aku gak akan bisa bilang kalau aku bersih,
aku juga masih melakukan kayak nyuap. Saya pernah nyuap polisi gitu, jadi saya nggak bisa bilang kalau saya bersih gitu. Jadi ya dulu sama sekarang mungkin beda lah. Masih ada sama tapi beda dikit gitu, mungkin nggak sekotor dulu. Saya cuma berusaha untuk lebih bersih lah untuk kedepannya gitu. Hukuman untuk para koruptor yang setidaknya menurutku itu pantas, sebenarnya kita bisa lihat seperti hukum-hukum yang sekarang kayak penjara gitu. Mungkin ada yang efektif tapi ada juga yang enggak. Kalau misalnya saya lihat di negara lain kayak Arab lah, Arab itu menegaskan sebuah hukuman potong tangan untuk pencuri, karena koruptor itu kan nggak beda jauh dari korupsi, sama-sama gelapkan dana kayak gitu. Kalau misalnya kita menerapkan hukuman itu ada dua pros dan consnya. Prosnya adalah itu akan memberikan sebuah shock yang berat bagi para koruptor, mau dari calon maupun tersangka. Tapi consnya adalah aksi ini bisa terbilang barbar untuk abad 21 ini. Jadi pasti mereka akan berteriak itu adalah pelanggaran HAM pada koruptor yang memang masih dianggap sebagai manusia gitu.